Terima kasih. Selamat siang saya ucapkan kepada semua partisipan yang sudah hadir. Terima kasih sekali buat kesempatan saat ini saya boleh sharing ya tentang sedikit ilmu. Mungkin ini udah jam-jam makan siang. Saya harap mungkin tidak membosankan nanti. Saya hanya sedikit saja share, nggak gitu banyak, dan saya share sekedar gambar biar kita bisa lebih banyak interaksi. Nah, saat ini saya mendapat tema tentang patofisiologi stunting dan obesitas pada anak terhadap kejadian penyakit tidak menular. Kalau di depan tadi dua panelis sudah banyak ya pendahuluannya tentang gizi, kemudian gambaran global tentang stunting dan obesitas. Nah, sekarang saya akan bahas tentang patofisiologi atau dasarnya. Kenapa sih hubungannya antara stunting dan obesitas ini? Nah, kita lihat pada situasi global saat ini, sebenarnya kita menghadapi triple burden ya, malnutrition. Kalau kita lihat dari grafik dari data WHO sendiri, di sini kita lihat ini data global ya, bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia menunjukkan bahwa ada overweight, ada wasting, dan stunting. Di sini stunting adalah yang paling tinggi, dan kita bersama-sama untuk mencegah stunting ini. Nah, pada saat kondisi pandemi ini, nah segala masalah muncul ya di situ. Kekurangan pangan, kemudian anak harus banyak di rumah, isolasi, itu juga akan menimbulkan dampak tersendiri bagi negara kita. Nah, sekarang kita bahas tentang problem nutrisi pada negara berkembang. Sebenarnya Indonesia sudah masuk ke negara yang bukan berkembang lagi, sudah mau masuk menuju negara maju. Di sini kita lihat bahwa ada dua kelompok besar, yaitu ekonomi sosial rendah dan pola hidup yang tidak sehat. Kita bahas satu-satu di sini. Bahwa pada kelompok sosial ekonomi rendah, di sini kita sering melihat kondisi undernutrition ya, atau gizi kurang, dan bentuk yang lain mungkin ya, wasting, kemudian underweight di situ. Kita akan bahas di sini bahwa undernutrition ini jika tidak kita handle, kita akan mengalami yang namanya loss of generation. Kenapa? Nanti di belakang kita bahas lagi. Di situ akan menimbulkan suatu kaskade yang akan menyebabkan mortalitasnya itu tinggi. Nah, sekedar tadi kan kita bahas ya 1000 hari pertama kehidupan. Nutrisi itu berperan sekali. Kalau misalnya anak itu gizinya kurang, tidak hanya sekedar penampakan berat badan, tapi di situ kita bahas lebih lanjut. Di sini ada intelektual dan produktivitasnya. Bagaimana nasib negara kita kalau anak-anak kita sekarang ini, yang anak-anak balita ya, terutama 2 tahun itu, di bawah 2 tahun undernutrisi, kita benar-benar akan kehilangan generasi yang memimpin bangsa kita nanti. Kemudian di satu sisi kita akan lihat ya musim pandemi ya, tadi kayak dibilang Dokter Rita, bahwa anak-anak banyak nih yang konsumsinya tinggi karbohidrat, tinggi gula, dan kurangnya aktivitas fisik. Anak disuruh banyak di rumah gitu ya. Kalau dulu biar anak-anak banyak bergerak di luar, sekarang di rumah saja. Itu akan menimbulkan suatu pola hidup yang bergeser juga. Di sini timbul satu masalah yaitu overnutrisi. Jadi anaknya makan banyak nih, banyak GoFood, banyak karbohidrat, tadi banyak yang sekarang mode-mode milk tea dan minuman-minuman seperti itu. Dan secara garis besar di sini akan erat hubungannya dengan komplikasi kronis yang nggak sekedar cuma anak ini gendut, tapi juga sama akan meningkatkan morbiditas terhadap penyakit kronis atau penyakit tidak menular. Produktivitasnya juga akan turun dan lebih lanjut lagi akan menimbulkan kematian yang lebih dini. Karena kalau penyakit tidak menular kita breakdown lagi, nanti obesitas, serangan jantung, DM menimbulkan kematian yang tinggi, bergeser ya, maksudnya kematiannya lebih awal. Nah, saya akan bahas kenapa nutrisi itu penting pada saat awal kehidupan. Kita bahas dari short term-nya dan long term-nya. Jadi short term-nya jangka pendeknya ya. Kita tahu kenapa disebut masa emas, karena 2 tahun pertama 80% volume anak terbentuk di usia 2 tahun. Nah, di perkembangan otak ini tentunya akan secara jangka panjangnya menimbulkan
bagaimana kognitifnya, bagaimana performa dia dalam melakukan kegiatan dia belajar mengajar, kemudian produktivitasnya pada saat kerja. Nah, ini sangat berkaitan. Kalau kita nggak segera treatment di short term, ya udah long termnya nanti kita bilang benar-benar lost generation. Kemudian nutrisi ini selain tadi otak, kita tahu untuk pertumbuhan tulang dan massa tubuh ya, body composition gitu. Nah, ini juga menunjang imunitasnya akan oke nanti. Kalau misalnya dia untuk tumbuh aja susah, pasti dia imunitasnya juga akan turun. Kalau anak-anak sering sakit dari kecil, nanti secara dewasanya kapasitas dia untuk bekerja juga akan turun. Satu lagi yang kita bahas kaitannya dengan penyakit tidak menular. Kalau kita tidak berikan nutrisi yang proper pada saat ini tadi ya 1000 hari pertama kehidupan, di sini ditulis ada in utero, artinya sudah saat pada hamil. Saya sendiri sering dapat anak-anak remaja saat pandemi ini, saya sudah dapatkan beberapa remaja hamil. Itu. Jadi kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, 18-17 tahun sudah hamil. Jadi bagaimana remaja itu harus pada posisi tumbuh harus sudah memberikan nutrisi pada anaknya. Nah, ini kan juga tanggung jawab kita bersama. Nah, pada kondisi ini kita lihat bahwa kalau nutrisi itu tidak terpenuhi pada saat early atau saat awal-awal kehidupan, di situ ada yang namanya pergeseran programming metabolik yang tadi disebut Dokter Rina, mTOR1 itu benar ya. Jadi di situ kalau udah ada pergeseran mTOR1 itu ya dia akan menurunkan massa tubuh, di situ akan gampang sakit dan sebagainya. Karena di situ sudah ada pergeseran metabolik programming gitu. Nah, hal ini nanti yang akan menimbulkan penyakit tidak menular ke depannya nanti pada saat adulthood atau saat dewasa. Diabetes, obesitas, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, cancer, stroke kita juga sering dapatkan ya sekarang geser di usia-usia muda dan kemudian penuaan. Oke. Tadi sudah dibahas juga bahwa stunting itu tidak sekedar pendek, tampaknya pendek, tapi di sini disebabkan karena kekurangan gizi jangka panjang atau malnutrisi kronik. Jadi memang ini kadang ada beberapa yang, wah ini stunting ya, tapi sama kayak tadi saya setuju juga dengan Dokter Rita, kita harus lihat dulu perjalanan penyakitnya dia seperti apa. Dan kalau kita lihat kan juga potensi genetik dari keluarga itu seperti apa. Penyebabnya kita tahu ya, pertama mesti kita lihat antara intake-nya, asupan nutrisi yang optimal gitu. Penyebabnya yang paling sering apa? Karena kita tahu sendiri negara kita tidak ya sebagian besar ya mungkin untuk pengetahuan ASI dan MPASI tidak begitu kuat. Kadang saya jadi dokter anak aja kalau bayi baru lahir, nenek kakeknya udah kasihan nangis, udah ASINya nggak keluar, nanti pakai susu formula aja gitu. Mereka menganggap bahwa ASI itu hal yang sepele gitu, nggak dapat ASI pun nggak apa-apa. Nah ini tugas kita bersama bahwa asupan nutrisi itu penting ya, ASI, MPASI yang adekuat, nggak sekedar diberi makan, tapi makannya makan yang adekuat. Artinya kita memberikan sebagai gambaran di sini protein hewani. Protein hewani itu hal yang dia akan menyebabkan pertumbuhan linear ya. Jadi kalau misalnya stunting nanti kita bahas, mesti kalau diteliti dia protein hewannya asupannya akan kurang gitu. Kemudian kemiskinan gitu. Kita tahu masih banyak ya di daerah-daerah, kalau kita bilang daerah-daerah terpencil makan ya paling banyak komposisinya adalah karbohidrat. Kemudian ketersediaan pangan. Nah, ini musim pandemi juga menyebabkan beberapa mobilitas untuk penyaluran makan juga berkurang. Nah, penyebab stunting yang lain adalah kebutuhan nutrisi yang meningkat, penyakit kronis, sanitasi lingkungan yang buruk, higienitas yang kurang, dan tidak diimunisasi. Nah, penyebab-penyebab ini saya dapatkan banyak banget ya selama pandemi, apalagi di imunisasinya banyak yang kosong, anaknya banyak mau keluar rumah juga
dibilangnya takut karena COVID, akhirnya imunisasinya mundur semua. Kita tahu KLB difteri di Kalimantan, di daerah Banten itu udah meningkat lagi, di sana udah dilakukan ORI. Jadi kalau kita bilang pandemi ini juga bikin tambah pusing ya, kita dulu aja belum ada pandemi, susah untuk mengurus masalah ini. Nah, kondisi lain yang kita lihat adalah memang kita adalah kolaborasi. Kalau misalnya kita sudah berikan kebutuhan nutrisi, tapi ada kondisi mungkin yang kita bilang silent infection yang tidak tampak, misalnya anemia, TBC, cacingan, walaupun kita sudah kasih kalori ya dia nggak akan berhasil kalau kita tidak membereskan underlying disease-nya, gitu ya. Kemudian saya baca dari salah satu penelitian, jadi ini gambaran di Afrika Selatan, Limpopo Study di sini di jurnal Nutrisi Afrika Selatan, mereka mengambil suatu penelitian kohort, jalan dari bayi itu saat di dalam kandungan sampai diikuti dengan 3 tahun. Kemudian di situ sekitar studinya sekitar 220-an partisipan gitu. Nah, itu menggambarkan Limpopo ini salah satu provinsi di Afrika Selatan. Nah, ini ada beberapa yang menunjukkan bahwa pada lingkungan yang kemiskinannya tinggi, Limpopo, provinsi Limpopo tadi termasuk daerah yang kemiskinannya tinggi. Di situ erat kaitannya dengan prevalensi stunting. Jadi kejadian stuntingnya itu tinggi. Dan setelah diteliti pada 3 tahun, pada anak itu setelah usia 3 tahun, itu erat kaitannya dengan obesitas dan overweight, gitu ya. Kemudian setelah diteliti lagi, nutrisinya ternyata, di situ ada kualitas makan yang tidak adekuat kalau kita bilang. Apa sih yang mereka makan gitu ya. Jadi mereka lebih banyak tinggi karbohidrat, ya yang penting kenyang gitu. Dan di sana rendah protein hewani kalau kita bilang. Dan kalau kita bilang di sana juga pada penelitian itu diteliti tentang defisiensi mikronutrien. Vitamin A-nya rendah, zat besinya rendah, zinc-nya rendah, kemudian B12-nya rendah, mikronutrien yang lain diteliti memang itu rendah gitu. Kemudian dari penulis sendiri, dari peneliti itu menghipotesis gitu ya, jadi kayak seperti ini kayaknya ada hubungannya bahwa kekurangan protein hewani itu akan menimbulkan perlambatan linear growth. Jadi kalau kurang tadi yang saya sebutkan di depan, kalau dia kurang protein hewani, pertumbuhannya dia secara tinggi itu akan terhambat. Kemudian untuk makanan yang tinggi karbohidrat, di situ akan menimbulkan deposit lemak yang tadi sudah disampaikan Dokter Rita juga. Jadi hal ini kalau kita bilang kayak lingkaran ya, stunting nggak oke di handle jadi obes nanti. Obes lanjutannya jadi penyakit tidak menular. Nah di sini bahwa akumulasi dari lemak tadi itu hubungannya dengan malnutrisi ini erat ya, dan menimbulkan efek yang jangka panjang, yaitu obesitas dan penyakit kronis di kemudian hari pada saat dewasanya. Nah, kalau kita memanage pasien dengan malnutrisi ya, malnutrisi di sini kan artinya bisa kondisi stunting bisa, kondisi obes juga bisa. Kalau kita tidak memanage dengan bagus, nah nanti jadinya kita bilang nih, ada yang namanya, kalau misalnya kita ada anak stunting terlalu banyak kita kasih high dense kalori, kita tidak istilahnya dengan intervensi gizinya nggak oke atau berlebihan, itu akan menimbulkan resiko early adiposit rebound. Nah, makanya di sini peran kita aksi bersama untuk menanggulangi stunting dan obesitas. Itu saya habis ini akan membahas tentang adiposit rebound. Nah, konsekuensi dari kenaikan berat badan yang terlalu cepat yaitu tadi adiposit rebound yang maju ya kalau kita bilang. Nanti ada grafiknya saya bilang. Nah, adiposit rebound ini adalah suatu kriteria periode kritis di mana itu pertumbuhan lemaknya
dari dia turun, kemudian dia akan naik lagi. Dan ini sudah jelas beberapa penelitian erat hubungannya dengan resiko obesitas di kedepannya dan resiko penyakit tidak menular tadi. Nah, ini adiposit rebound ini, jadi pada masa anak-anak kita ingat bahwa BMI paling pesat itu sebelum usia tahun pertama. Jadi kalau kita lihat grafik dari BMI menurut umur dari WHO, anak-anak itu tumbuh pesat di maksimal usia 7-8 bulan. Kalau kita lihat rata-rata 5-6 bulan, di situ grafiknya dia akan benar-benar kayak peak gitu ya, naik gitu. Nah, rata-rata usia 5-6 bulan. Nah, setelah itu dia akan turun ke titik terendah atau titik nol, nadir. Rata-rata sekitar 6 tahun, yaitu range ya, tidak angka saklek gitu, enggak. Kemudian habis itu dia akan naik lagi. Nah, faktor yang mempengaruhi ini adalah kalori yang tinggi dan aktivitas yang rendah. Itu. Saya akan bahas di sini. Nah, adiposit rebound. Jadi BMI ini dia selama ini ada grafiknya ya. Jadi ini grafik BMI, di sini ada usia dan di sini BMI-nya. Kita bilang adiposit rebound ini rata-rata dia akan naik di usia 5 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak kenaikan berat badannya lebih cepat dari usia 5 tahun, misalnya anak ini berat badannya di sini ya, tiba-tiba dia malah sudah melonjak di sini, itu resikonya dia ke depannya nanti dia akan stabil, naik terus berat badannya. Nah, di sini kita harus hati-hati terhadap adiposit rebound ini. Kita bilang kalau dia early adiposit rebound, itu resiko obesitasnya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya dapat pasien misalnya, seringnya kalau dosen-dosen kami misalnya dapat anak dengan BMI yang naik terus setelah usia 7 atau 8 bulan, nah itu hati-hati, resiko obes yang pertama. Yang kedua, pada anak-anak yang sebelum 5 tahun, dia berat badannya sudah naik duluan, atau BMI-nya naik cepat, padahal dia harusnya masih turun, baru naik, dia malah maju duluan. Itu resiko obesitas kedua gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Di sini kalau kita ngomong obesitas nanti kita plotkannya sesuai dengan BMI gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan beberapa kasus yang ada di Perancis ya. Ini jadi BMI berdasarkan grafik waktu itu penelitian di anak perempuan di Perancis. Kita lihat di sini tadi kita lihat bahwa rata-rata anak itu adiposit reboundnya pada saat usia 5 tahun. Titik nadir 0, kemudian mereka akan naik. Grafik normalnya seperti itu. Dan ini tadi yang BMI meningkat pesat sebelum usia 1 tahun. Paling maksimal tadi 7-8 tahun. Dari kasus pertama kita lihat di sini. Kasus pertama anak ini gemuk pada saat usia 1 tahun. Kemudian kita lihat di sini, kursor saya kelihatan ya. Nah di sini naik, kemudian turun, dan dia naik lagi. Tapi kita lihat dia naik laginya ini di usia 2 tahunan. Jadi dia early adiposit rebound, dan setelah itu diteliti, wah dia overweight terus gitu. Kemudian kita lihat di kasus 4 gitu ya gampangnya. Di kasus 4 ini yang di sini, dia anak yang kurus pada usianya gitu ya, BMI-nya ini di bawah persentil 3. Nah, dia di situ tetap kenaikan dari berat badannya itu dia lambat. Jadi tidak melebihi usia tidak kurang dari usia 5 tahun. Kita lihat dia naik baru di sini sekitar 8 tahun. Setelah itu di jangka panjang kita lihat anaknya tetap kurus gitu. Jadi kita harus hati-hati di sini. Pada saat BMI pertama naik tinggi-tingginya sama pada saat terjadi adiposit rebound. Jadi untuk gambaran saja bahwa kita harus hati-hati, wah ini anak kalau gendut terus itu juga nggak bagus gitu. Nah, kemudian
Saya akan bahas tentang ini tadi ya, intake nutrisi selama pertumbuhan. Kalau kita lihat satu di sisi sini, ini untuk yang stunting, di sini untuk yang anak-anak yang cenderung dia obes. Selama pertumbuhan ada penurunan intake atau nutrisi, akibatnya apa? Kita lihat ada beberapa jalur. Di sini ada peningkatan kortisol terhadap insulin. Kortisol itu hormon stres ya. IGF ini hormon pertumbuhan. Dia di sini turun, kemudian kortisolnya naik. Kortisol naik, stres hubungannya banyak sekali rentetannya setelah itu. Kemudian kalau sisi lain kita lihat modern diet, ya kita tahu banyak high gula, jadi gulanya tinggi, kalorinya juga tinggi, nggak ada sayur. Nah itu mengurangi oksidasi lemak. Jadi kalau kita runtut lagi nanti di sini, wah ini peningkatan lemaknya jauh lebih tinggi. Nah kalau dari kaskade yang di sini kita lihat IGF menurun, kortisolnya naik, wah massa ototnya berkurang, pertumbuhan tingginya juga berkurang, rasio waist-nya juga naik. Akibatnya apa? Kita lihat stunting, obesitas, hipertensi, diabetes. Jadi sekali lagi itu satu patofisiologi tapi hasilnya banyak nanti kalau kita bilang. Itu ya. Jadi anak-anak stunted tadi ya. Jadi stunted itu awalnya, tapi kalau sudah jadi stunting ya berarti kalau kita bilang ya udah perawakan pendek gitu. Jadi dia kalau kita bilang excess body fat gain, jadi peningkatan lemaknya jauh lebih tinggi. Penyimpanan lemak di perut dan trungkal jauh lebih tinggi. Kemudian resting respiratory quotient juga tinggi. Kemudian terganggunya oksidasi lemak. Nah, ini salah satu yang nanti mendasari bagaimana penyakit tidak menular itu terjadi pada anak stunting dan obes. Nah, kalau dari rekomendasi IDAI kita tentukan dulu. Jadi usianya berapa, nanti kita akan plotkan. Kalau Z-score-nya lebih dari 1, untuk anak usia 2 tahun, kita pakai grafik IMT WHO 2006. Kalau 2-5, kita masih pakai IMT CDC 2000. Kalau di atas 5 tahun, kita juga pakai CDC 2000. Nanti kita tinggal lihat BMI berdasarkan umurnya untuk laki-laki dan perempuan, kategorinya obesitas di atas persentil 95, overweight di atas persentil 85. Oke ya. Jadi overweight dan obesitas ini didefinisikan sebagai abnormal dan akumulasi lemak yang berlebihan yang dapat menyebabkan perubahan kesehatan. Nah, saya bahas tentang obesitas pada anak dari short term-nya. Dari atas sampai bawah, setiap anak punya resiko untuk obesitas. Kita lihat di sini. Secara kalau kita bilang psikososial ya, anaknya cenderung sering dibully karena gemuk gitu. Nanti jadi ada depresi bisa, jadi ada gangguan makan bisa. Dan ini ada ke arah pseudotumor cerebri karena peningkatan lemaknya. Kemudian dari paru-paru sendiri, kita tahu anak-anak gemuk itu ya kapasitas untuk dia menarik udara itu juga akan berkurang gitu. Jadi dia anaknya cepat capek. Kemudian sering ngorok, kalau kita bilang ya sleep apnea, resiko asma jauh lebih tinggi, muncul pada anak-anak obesitas. Exercise intolerance, jadi diajak lari-lari sebentar aja, anaknya sudah capek. Kemudian kardiovaskuler yang sudah banyak sekali diteliti, itu ya, gastrointestinal jelas ada efeknya, kemudian endokrin, diabetes tipe 2, kalau kami di dokter anak, diabetes seringnya kalau di awal-awal diabetes tipe 1 ya, karena dia ada permasalahan di pankreasnya gitu. Tapi sekarang lebih banyak lagi karena diabetes tipe 2 muncul dari anak-anak yang obes sebagai komorbid itu. Kemudian sampai ke bawah pun nanti kita lihat muskuloskeletal, resiko OA di sini jauh lebih tinggi. Kemudian flat feet itu juga sering terjadi di anak-anak obes. Gitu. Kemudian kita lihat untuk konsekuensi jangka panjang. Kalau anak-anak kita lihat diabetes itu bisa jalan sampai nanti dewasa diabetes tipe 2. Nah ini kita lihat lingkarannya semuanya kayaknya ada ya dan ini bisa menetap sampai nanti dewasa. Itu. Nah ini saya bahas sedikit tentang
secara tadi hampir sama sih kayak yang di depan. Tadi kita bilang pada saat kortisol itu naik ya, ada inflamasi di sini. Di sini CRP-nya juga naik, IL-6-nya juga naik, TNF-alpha juga naik. Jadi resiko infeksinya juga tinggi. Baik itu anak stunting maupun anak obes, itu sama-sama kita bilang impair immunity response. Jadi respon imunitasnya tidak bagus. Kemudian kita lihat lagi di sini, stres oksidatif. Di sini adipositnya juga akan tambah nih, menambah lemak terus. Kortikosteroidnya hormonnya naik, tensinya tambah tinggi, vasokonstriksi. Kemudian di sini kita lihat fase yang di sini disglikemia. Di situ ada impair dari resistensi insulin ya. Jadi di situ akan mempengaruhi glukosa puasa, kemudian prediabetes, dan akhirnya jatuh dalam kondisi diabetes. Kemudian kalau dari sisi yang dislipidemia, kardiovaskular tepatnya, di situ ada disfungsi dari endotelial. Jadi kalau di endotelial penelitian banyak ya, kalau di sini ada peningkatan CIMT gitu, jadi carotid intima media tunica, jadi kayak tadi penebalan lemak di tunika medianya karotis itu kita ukur, di situ penebalannya tinggi gitu. Dan ini dipengaruhi apa? LDL-nya tinggi banget gitu. Kemudian triglyceridnya juga tinggi banget, HDL-nya rendah, lemak yang baiknya rendah. Di situ menyebabkan penebalan dari arteri yang nanti jadi penyakit jantung koroner gitu. Jadi tidak semuanya, kalau kita sering juga dapat ya pasien yang mungkin bahkan kita bilang dewasa muda ya, sekitar 30, 40, tidak jarang datang meninggal karena sudden death kardiak, serangan jantung gitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai juga. Nah, ini saya bilang tentang adiposopati. Jadi jahatnya jaringan lemak kalau kita bilang ya. Di sini ada peningkatan, adipositnya mengalami inflamasi. Nah, kondisi ini akan menyebabkan berbagai macam jalur. Insulin resisten, inflamasi sama kayak tadi, sistemik hipertensi, di situ tadi ada sleep apnea, kemudian ini aktivasi jalur simpatik dari saraf gitu ya. Nah ini akan jatuhnya kita bilang apa? Jadi ada remodeling dari vaskular, vaskularnya tambah tebal, di situ lemaknya tambah di situ, aterom kita bilang, aterosklerosis ya menyebabkan kardiak sudden death kalau kita bilang. Nah banyak kan penyakit-penyakit sekarang yang muncul di usia-usia muda. Jadi ini untuk gambaran saja bahwa memang mendasari stunting, obesitas, penyakit tidak menular itu adalah hal yang sangat berkaitan. Tugas kita bersama untuk mencegah adanya sampai jatuh ke penyakit tidak menular di usia dewasa. Sekian dari saya, selamat Hari Gizi Nasional ke-62. Mari kita bekerja sama ya, kalau temanya Hari Gizi Nasional ke-62 kemarin aksi bersama itu ya, mencegah stunting dan obesitas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.